Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif sayyidina Habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain. Amin. Amma ba'du, fa inna jima'al khairi, maka sesungguhnya segala kebaikan. Fa inna jima'al khairi wa malakahu, maka sesungguhnya segala kebaikan. Wa malakahu, dan pemilik kebaikan. Adanya kebaikan, letaknya kebaikan. Taqwa Allah adalah apa? Taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqwa Allah fis sirri wal alaniyah, baik di dalam rahasia, sembunyi-sembunyi, wal alaniyah, dan terang-terangan, wal ghaib, dan tidak kelihatan, wa syahadah, dan di dalam apa? Asyahadah, nampak. Jadi kalau takwa itu jangan hanya ketika kayak terang-terangan kayak gini. Kalau terang-terangan gini takwa itu enak, iya kan? Ketika terang-terangan seperti ini takwa itu gampang, mudah. Masa ya di antara orang ini ketika kumpul terus berani maksiat? Kan jarang. Kalau maksiat biasanya sendiri kan begitu. Beda lagi kalau maksiat umum. Seperti apa? Apa? Ndelok apa? Kayak ngono kuwi, dangdutan apa maneh. Itu sudah apa? Maksiat secara umum. Makanya diperintahkan fis sirri wal alaniyah. Terutama di dalam sir. Karena kalau dalam alaniyah itu kebanyakan orang mau maksiat itu malu ya, malu. Nah, kalau dalam sendirian ini yang agak bahaya. Paham? Santri pun kadang masih berani. Ketika apa? Dalam sendirian. Wal ghaib, enggak ada orang. Paham? Ngerti? Nah, makanya harus apa? Kalian harus benar-benar bisa menjalankan perintah takwa Allah Subhanahu wa ta'ala fis sir wal alaniyah. Paham ya? Wa taqwa hiyal khuslah allati tajma'u li sahibiha khairad dunya wal akhirah. Dan takwa ini adalah apa? Takwa ini adalah suatu khuslah. Apa khuslah? Ya. Kebiasaan baik yang mengumpulkan untuk pemilik takwa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Pokoknya kuncinya jadi orang itu jangan maksiat, sudah itu ya. Jangan apa? Maksiat, jalankan perintah. Enak hidupnya nanti. Hidupnya bakal apa? Enak. Paham? Kalaupun kena masalah, kalaupun kena musibah, cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, ini penting buat kita. Siapa sih nggak kepingin kebaikan dunia, kebaikan akhirat? Siapa? Ada? Nggak ada. Nah, cuma nanti kita harus paham apa itu yang namanya kebaikan dunia, apa itu yang namanya kebaikan akhirat. Jangan dikira nanti kebaikan itu banyak duit, ya kan? Jangan dikira nanti kebaikan itu seperti yang kalian lihat, orang hidupnya enak. Enggak. Kebaikan itu kalian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian punya harta, hartanya digunakan untuk ibadah. Itu kebaikan. Kalian punya jabatan, punya kedudukan, kedudukannya juga akan untuk ibadah. Itu kebaikan. Kalian punya suami, punya istri, punya anak, punya rumah, punya apapun, semuanya digunakan untuk kebaikan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya sekedar punya uang, bukan hanya sekedar punya rumah megah, mobil mewah, enggak. Paham ya? Tapi semuanya itu digunakan untuk kebaikan dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Oleh idami mauqi'a fid din, dan karena agungnya tempatnya takwa ini di dalam apa? Agama.
Di dalam kacamata agama, takwa ini sangat penting, ya kan? Kedudukannya sangat besar. Wa jalalati qadriha indal ulama, dan karena kebesaran nilai takwa di sisi para ulama ar-rasikhina yang mengamalkan ilmu. Penting. Ya, takwa ini penting. Saudara, ya karena saking pentingnya ini takwa, saking agungnya ini takwa, saudara, mereka para ulama sering sering menyampaikan, sering menyodorkan biha dengan itu takwa khutbahum, pada khutbah-khutbah mereka, wal mawaidhah, dan nasihat-nasihat mereka, wal wasiyat, dan wasiat-wasiatnya. Likoniha, karena di dalam itu takwa jamiatan adalah mengumpulkan lil khairi kullihi, untuk kebaikan semuanya. Apa gunanya sehat kalau enggak digunakan untuk takwa? Apa gunanya kaya, punya duit banyak kalau enggak digunakan untuk takwa? Apa gunanya jabatan kalau enggak digunakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya rusak. Tuh lihat yang terjadi bencana sekarang itu, Masya Allah, ya Allah, ngeri. Ya, ini nggak bisa bayangkan dari atas itu, ya misalkan ditebangi kemudian longsor ke sini. Terjadi itu seperti itu. Di bawah itu ada perkampungan, di atas itu ada pertambangan, pohon-pohon ditebangi, kemudian di atas itu ada tambang emas, hujan deras, airnya nggak nampung, nggak ada yang nyerap, udah lari kemana? Mau lari kemana coba? Wah, akhirnya tanahnya longsor, turun ke bawah, sama air, sama kayu-kayunya, ngantem pemukiman. Habis, rata. Ya Allah. Apakah yang rugi hanya yang terkena musibah? Enggak. Yang enggak kena musibah pun, misalkan naudzubillah, misalkan di sini kena musibah longsor, habis kan, orang-orangnya kabur mau bawa apa coba? Akhirnya pertokoan itu dijarah semuanya. Tahu dijarah? Ngerti dijarah? Dirampok, diambil, dirampas tanpa beli. Ya apa? Bantuan belum datang. Ya Allah, kasihan. Itu akibat orang-orang yang enggak ada takwa. Punya jabatan, tapi jabatannya enggak digunakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya rusak. Yang ada itu bukan kebaikan, tapi keburukan. Adanya apa? Paham ya? Ini loh, fungsinya takwa itu di sini. Orang kalau sudah semuanya takwa, semuanya enak. Semuanya enak. Enggak hanya orang yang bertakwa saja, semua di sekelilingnya juga akan merasakan apa? Enak. Kan begitu. Ya Allah. Makanya pentingnya kita ini ngaji, pentingnya kita ini belajar, agar supaya kita ini enggak egois jadi orang itu. Paham ya? Enggak sakarepe dhewe gitu. Ya, jadi manusia itu enggak sakarepe dhewe, enggak semaunya sendiri, enggak. Inti ini setiap tingkah laku ada akibatnya. Paham ya? Ketika ente melakukan ini, nanti akibatnya itu apa? Ya kalau memang untuk diri ente sendiri akibatnya, contoh ente minum apa racun, siapa yang kena? Ya ente tok. Kan begitu. Paham? Itu pun tetap orang tuanya ente pasti akan merasa apa? Ya kan, sedih dan sebagainya kan. Jadi nggak ada yang namanya istilahnya hal-hal yang merugikan terus rugi dirinya sendiri itu hampir nggak ada. Kebanyakan pasti melibatkan apa yang lain. Begitu juga kerusakan-kerusakan, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan sama orang-orang itu. Makanya kenapa kita ini ditugaskan apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang berbuat baik, larang orang berbuat mungkar. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk orang itu sendiri, enggak, tapi untuk yang lain juga.
Kalau semuanya taat, semuanya takwa, aman. Walau amanu ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Loh, yang turun dari langit itu berkah. Ya. Ya apa ayatnya? Hah? Yang turun dari langit berkah, yang keluar dari bumi juga berkah. Bukan yang turun dari langit jadi musibah. Kenapa? Iman, takwa. Tuh kuncinya. Paham? Ngerti? Paham semuanya? Semuanya ini saling berkaitan, saling berhubungan. Jangan dikira alam bumi ini nggak berhubungan sama ente. Ente nggak sholat bumi marah. Ente nggak sholat bumi marah. Cuma nggak ngerti aja ente. Ya kayak terjadi kayak gitu tuh, apakah bukan kemarahan daripada alam? Ilingo kok niki dadi wong. Ojo sakarepe dhewe. Paham ya? Ada orang nggak sholat marah bumi. Oh, kon iki ya. Wis diuripi, wis dikei urip, dikei nyawa. Diperintah sholat ya sholat, ngono nginjek aku, gak sudi. Mati dikubur gak gelem. Enake. Kon iki urip nek dunya digawe apa? Ya. Ya Allah. Wis kebaikan semuanya itu ada di takwa, semuanya. Uktufiya bi dzikriha fil wasiyah al wajibah fil khutbah. Cukup. Dianggap cukup dengan menyebutkan itu takwa di dalam wasiat yang wajib di dalam khutbah Jumat. Paham ya? Katsiran ma yaktasir 'alaiha al-akabir fi wasiyatin man istawsa fi wasiyati man istawsahum. Ya. Dan banyak daripada mereka para alim ulama ya, yang meringkas atas itu takwa al-akabir, para ulama-ulama besar ya. Fi wasiyati man istawsahum, dalam wasiat-wasiatnya orang yang meminta wasiat kepada mereka. Ya. Seperti di kitabnya Abdul Hadid ini juga ada. Ya ini ya. As-nasihat diniyah wal wasaya ilmani maniyah, ya kan? Nasihat diniyah, nasihat agama, dan apa? Wasiat-wasiat keimanan. Paham ya? Wa taqwa wasiyatullahi rabbil alamin, dan adapun takwa adalah wasiatnya Allah, Tuhan yang semesta alam. Ya, yang Tuhan semesta alam. Enggak, Rabbi ini jadi badal ya. Taqwa wasiyatullahi rabbil alamin itu adalah wasiat Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, lil awwalin wal akhirin, untuk apa? Umat terdahulu dan umat yang akhir nanti. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anit taqullah, dan sungguh kami wasiatkan, yakni kami apa? Perintahkan alladzina utul kitab, kepada mereka orang-orang yang diberi kitab, min qablikum, dari sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian anit taqullah, untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Ya. Ya Allah. Tapi orang mendengarkan takwa itu kayak apa ya? Ya kayak menjadi pendengaran tok gitu. Tanpa koreksi diri, apa kualitas sholatnya, kualitas zikirnya, kualitas kedekatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya apa? Apakah dalam seminggu itu ada maksiat, ada perbuatan salah kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya diingetin. Ya, setiap Jumat ittaqullah. Nah, tapi hanya sekedar kayak denger tok ya. Nah, makanya di Indonesia itu dikasih tambahan khutbah pakai bahasa daerah masing-masing. Karena kalau dengarkan takwa tok, ittaqullah, mestinya kalau orang yang paham ittaqullah itu wis dalam hatinya sudah sadar, ya Allah, oh iya, sholat jamaah ada yang bolong, oh iya, sholat duhanya ada yang bolong, oh iya, sholat witirnya, oh iya, tahajudnya, oh iya, zikirnya, oh iya, cari ilmunya, oh iya, ini. Akhirnya apa? Timbul semangat untuk apa? Semangat ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita kadang sudah dikasih ittaqullah, paham, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, masih ditambah lagi apa, ceramah dengan bahasa masing-masing gitu sih tetep ya sik pancet ya. Jadi Jumat itu hanya kayak sekedar rutinitas kewajiban gitu tok, tanpa ada perubahan dari minggu ke minggu, tanpa ada apa perubahan, ya pancet ngono ya. Ya Allah, naudzubillah min. Iya, makanya kalian harus sadar dari minggu kemarin, Jumat kemarin ke Jumat yang akan datang harus ada evaluasi, paham? Harus ada apa? Peningkatan. Oh, minggu kemarin misalkan hafalannya 1 juz, oh sekarang sudah 2 juz contoh. Oh, minggu kemarin hafalnya sudah apa? 8 lembar, sekarang tambah sekian lembar. Ini hal-hal kecil ya, untuk apa? Meningkatkan kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wis intinya jangan sampai apa? Maksiat sudah. Dan itu lebih sulit daripada kalian melakukan ibadah. Kalau melakukan ibadah sulit, waduh, ini repot lagi sudah. Nah, maksudnya sulit itu gimana? Karena orang yang ahli ibadah pun kadang itu masih apa? Berbuat maksiat. Itu bukti sulitnya apa? Mencegah daripada kemungkaran itu lebih sulit daripada berbuat baik. Paham ya? Nah, makanya harus hati-hati ya. Harus tancapkan takwa dalam diri kita masing-masing. Wa fil amri bittaqwa, dan di dalam perintah mengenai takwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, dikatakan oleh ulama kalau lafadznya itu ayuhan nas berarti itu adalah menunjukkan makiyah. Apa? Makiyah. Turunnya ayat itu berarti ada di Nabi waktu masih di Mekah. Ya, tapi kalau sudah di Madinah itu kebanyakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, puasa. Ya kan? Itu pakai ayyuhalladzina amanu, itu menunjukkan madaniyah. Turunnya ayat ada di Madinah. Ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takwalah kalian kepada Tuhan kalian alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, dari Nabi Adam ya sampai nanti umat akhir zaman itu diperintahkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya takwa itu kalian harus takut gitu loh sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang kalau ada yang berbuat baik sama dia, ente setiap hari dikasih duit, baik nggak orangnya? Ente setiap hari dikasih duit, baik nggak orangnya? Terus kemudian orangnya ente ludahin, orangnya ente apa? Kira-kira gimana? Ya apa kira-kira? Nah, begitu juga kita. Ya. Kita ini sebagai manusia setiap hari dikasih udara sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti bangun tidur bisa ngelihat normal. Nanti gak bisa bayangin kalau bangun tidur buta ya apa? Gak bisa ndelok. Lu ndi Harun? Harun gak ketok, Run. Kon ndi dadi cilik ta? Kok gak ketok? Padahal gede, paling gede dhewe. Misal dikasih penglihatan sama Allah Subhanahu wa taala. Kupinge ya ngono, iso ngrungokno azan. Wah, ora budek, tangi turu normal. Tangi turu kembali lagi normal, ya Allah. Bangun tidur kembali lagi normal. Subhanallah, nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Enak apa enggak? Enak, tapi kadang manusia enggak sadar. Terus gitu berbuat maksiat, ya Allah. Naudzubillah min. Matanya dibuat ngelihat yang haram. Telinganya dibuat dengerin yang haram. Tangannya dibuat yang haram. Semua anggota tubuhnya dibuat yang haram. Naudzubillah min. Nah, itu kan berarti sama halnya ada orang berbuat sama ente. Ya. Kemudian apa? Orangnya ente ludahin. Enggak berterima kasih, enggak bersyukur, malah apa? Malah ngelawan, malah menyakiti. Paham? Nah, takwa itu kayak gitu. Ente, siapa yang ngasih duit?
Buat jajannya ente siapa yang ngasih duit? Terus ente mau menentang orang tua ente, mau ngelawan orang tua ente, mau menyakiti orang tua ente. Salahnya nggak karu-karuan sudah. Paham? Ngerti? Nah, juga kita hidup di dunia ini sudah banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan di dalam hadisnya apa? Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'ami. Cintailah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang sudah mensuplai, memfasilitasi segala apa? Kenikmatan yang kita butuhkan. Apa sih yang kita butuhkan utama itu? Yang kita butuhkan utama itu apa? Apa? Yang dibutuhkan utama manusia itu apa? Apa? Apa, Ron? Apa yang dihidupkan utama manusia itu apa? Lah hidup loh, manusia hidup ini yang dibutuhkan utama itu apa? Udara. Ya sudah, nanti dikasih udara sama Allah Subhanahu wa taala, ente enak loh. Bisa nafas, alhamdulillah. Ya kan? Tangi turu, ya kan? Tarik nafas. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri udara, nikmat, iso ambekan. Darah masih ngalir. Ya apa darah gak ngalir? Darahmu gak ngalir ya apa? Na'udzubillah. Ngini kan kok. Darahnya gak ngalir. Paham? Ya Allah ya Rabbi. Ya gitu kok orang gak mau takwa kepada Allah itu loh. Jadi di antara orang gak takwa itu karena gak syukur. Gak syukur sama Allah Subhanahu. Makanya di ayat yang lain Allah juga apa? Memerintahkan kita untuk bersyukur agar supaya kita ini bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, Allah itu sudah ngasih kita udara. Oh ya, Allah itu sudah ngasih kita penglihatan. Oh ya, Allah itu sudah mendetakkan jantung kita. Ya Allah. Terus, paham? Akhirnya kita mau berbuat salah itu mikir, ya Allah, masa iya Allah yang ngasih saya penglihatan kok malah saya gunakan untuk apa? Yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak mungkin. Qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan katakanlah qawlan sadida, ya, dengan perkataan yang benar. Ya, cok goro wae. Ngomong yang benar. Paham ya? Apa ayat selanjutnya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya kan? Surat apa ini? Al-Imran ya? Apa? Al-Ahzab. Oh ya, Al-Ahzab 70. Terus berapa Al-Ahzab? 2? 21. Ya. Insyaallah. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, ya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ya. Yakni di dalam apa? Menjauhi larangan Allah Subhanahu, harus benar-benar, jangan sampai maksiat. Ya, ditahan. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Artinya dalam apa? Dalam mengerjakan ketaatan. Paham? Ngerti? Salat, sing penting salat. Ya. Salat apa? Yang penting apa? Salat. Jangan salat aku belum bisa khusyuk. Kan yang diterima itu adalah khusyuk. Ya. Nek ngono gak salat kan. Sudah Allah perintahkan salat, ya salat ente. Salat yang penting sesuai apa? Rukun, sesuai syarat, kan begitu. Ya kan? Kerjakan. Urusan khusyuk itu perlu kita pelajari. Urusan diterima apalagi, ini enggak usah ngurusi diterima apa enggak.
Aku lek sholat diterima apa ndak ya? Duduk urusanmu. Kon diperintah sholat toh. Aku lek sinau pinter apa ndak ya? Duduk urusanmu. Sementing kon iku dikongkon apa? Belajar sinau. Paham? Hasil itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya proses untuk hasil itu harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Proses untuk hasil itu harus melibatkan Allah. Karena yang menentukan hasil itu siapa? Allah. Ketika kalian belajar, ketika kalian usaha, kalian proses, jangan sampai nggak melibatkan Allah. Doa dulu, minta sama Allah dulu. Ya Allah, permudahkanlah aku untuk menghafal. Permudahkanlah aku untuk apa? Memahami. Belum ngono. Iki gak mbek turu. Kon iki niat turu apa niat? Lo ya dulu kalau ustadz di pondok itu kalau mau tidur, misalkan tidurnya susah, baca kitab. Saya baca kitab gak sampai 5 menit langsung turu. Turu delek kitab itu turu. Sengaja mau tidur memang. Arek mutolaah ngene. Oh, gak niat mutolaah, niat apa? Turu. Niat apa? Marang kitab ngene. Oh iya. Nah, ono ceritane, paham kan? Ngerti? Kok mangane nek mutolaah aja ambek apa? Nek gak niat turu temenan niku. Paham? Ngerti ente? Itu buktiin kalau ini bener-bener apa? Serius. Apa mutolaah ambek turu gak tenanan, wis gak usah hafal selalu apa. Percuma. Ya kan ngono. Dilihat kan kayak gitu. Seperti karyawan itu. Dilihat didelok kerjane ya apa? Alah kerjane malas nyantai. Semai biar pecat ae. Gusti Allah juga ngelihat, serius gak mutolaahnya. Apa mbek turu? Mbek nyander. Ya. Ambek apa? Ambil tisu. Ambil apa? Mangan bisa dan lain sebagainya. Ya, gak serius. Ya males katanya kayak ilmu. Males katanya kayak hafalan. Paham ya? Ya. Yang serius, ya. Hasilnya kalau sudah kamu serius, hasilnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Lah iki durung serius wis njaluk hasil apa? Njaluk hasil apik. Kondi, Pak. Turu mari ngono ngipi ya. Paham? Turu wae mari ngono ngipi wis. Ini prosesnya enggak dijalani dengan benar. Gimana mau hasil yang bagus, yang maksimal? Paham itu? Nah ini loh, manusia itu harus takwa dulu. Kalau sudah takwa nanti dapat kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu kebaikan baru takwa, ya kualik. Kebalik takwa dulu baru nanti kamu dapat kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru. Artinya apa? Luangkanlah at-taqata, kemampuan kamu. Ya kan? Wal imkan, dan kemungkinan kamu fi dzalik dalam apa? Taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa, tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali apa? Beban tersebut mampu dilakukan oleh orang tersebut. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan pada suatu jiwa, suatu manusia kecuali apa? Ma'ataha, yang mampu dilakukan oleh orang tersebut. Kau tinggal hafal Quran 30 juz. Mampu apa enggak? Mampu, gak mungkin gak mampu. Mampu, ya. Wal ayat fil amri bittaqwa katsira. Ayat yang menjelaskan tentang takwa ini banyak. Ya. Qad jama'allahu lil muttaqin khairid dunya wal akhirah, wal hasil intinya Allah benar-benar, ini pakai qad. Wa qad jama'allahu lil muttaqin, benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan untuk orang yang bertakwa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan insyaallah nanti akan dijelaskan satu persatu daripada keistimewaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.